Halo semua, hari ini kita bakal jalan-jalan. Tapi bukan jalan-jalan biasa. Kita akan melihat bagaimana ponsel yang kita pakai sehari-hari pada akhirnya bisa nyambung langsung ke teknologi luar angkasa. Kita akan bedah tuntas gimana caranya koneksi tanpa batas di seluruh planet ini jadi kenyataan. Jadi siap-siap ya, karena kita akan mengungkap cara kerjanya. Dari darat sampai ke orbit. Yuk kita mulai. Pernah nggak sih lagi asik-asik teleponan penting atau mungkin lagi nonton video, tiba-tiba koneksinya putus gitu aja? Pasti pernah kan? Momen yang nyebelin banget itu. Nah, secara teknis, yang baru aja kita bayangin itu namanya kegagalan handover. Itu tuh momen krusial pas ponsel kita gagal pindah koneksi dari satu menara seluler ke menara lainnya dengan mulus. Oke, sekarang kita naikin levelnya. Bayangin, bukan kita yang bergerak, tapi menaranya. Dan menara ini bukan menara biasa, tapi sebuah satelit yang melesat di atas kepala kita dengan kecepatan 27.000 km per jam. Nah, ini dia tantangan kosmik yang mau kita bahas. Oke, sebelum kita terbang ke luar angkasa, kita pahami dulu dasarnya di bumi. Sebenarnya konsep ini gampang banget kok, dan tanpa sadar kita alamin tiap hari. Jadi handover ini ibaratnya pahlawan tanpa tanda jasanya koneksi seluler kita. Dia itu kayak koreografi nggak kelihatan, yang bikin kita bisa terus ngobrol atau nonton video sambil jalan-jalan. Seolah-olah kita cuma nyambung ke satu menara raksasa yang ngikutin kita kemana-mana. Nah, ini poin kuncinya. Di darat, prosesnya itu reaktif. Jadi ponsel kita tuh nguping terus-terusan. Pas sinyal dari tower yang sekarang mulai lemah, dia kayak sedikit panik gitu. Langsung buru-buru nyari sinyal yang lebih kuat, baru deh pindah. Intinya, dia bereaksi sama keadaan. Ingat ya, kata kuncinya, reaktif. Oke, sekarang kita balik lagi ke skenario luar angkasa. Lupakan menara yang diem aja di tempat. Gimana ceritanya kalau menara kita itu satelit yang muterin bumi? Wah, di sini nih, semuanya jadi jauh lebih ribet. Kutipan ini bener-bener pas banget. Kalau di jaringan 5G biasa di darat, kan kita yang gerak pindah-pindah sel. Nah, di jaringan non-terestrial atau NTN, kita diam pun selnya yang gerak ninggalin kita. Kayak ada lampu sorot raksasa dari langit yang lewat gitu aja. Paradigmanya jadi kebalik total. Biar kebayang skalanya ya, kecepatan satelit di orbit rendah bumi atau LEO itu sekitar 7,5 km per detik. Bayangin, secepat itu. Dengan kecepatan kayak gitu, satu satelit cuma bakal ada di atas kepala kita selama beberapa menit doang. Abis itu hilang di cakrawala. Jadi tantangan ini bener-bener seabrek. Pertama, selnya yang gerak, bukan kita. Kedua, latensi atau delay sinyalnya lebih tinggi karena jaraknya jauh banget. Terus ada efek Doppler yang masif. Ini kayak suara sirene ambulans yang nadanya berubah pas lewat, tapi ini versi gelombang radio. Dan yang paling bikin pusing, bisa ada badai sinyal, di mana ribuan orang di satu area harus pindah koneksi barengan pas satu satelit pergi dan satelit lain datang. Terus gimana caranya para insinyur mecahin masalah yang kelihatannya mustahil ini? Nah, mereka nggak langsung hadapin semuanya. Mereka pecah jadi 3 skenario yang lebih gampang diatur. Yuk, kita bedah satu-satu 3 jenis handover kosmik ini. Oke, jadi ada 3 skenario utama. Pertama, intrasatelit. Bayangin aja kayak kita pindah dari satu lampu sorot ke lampu sorot lain tapi dari satelit yang sama. Kedua, antar satelit. Nah, ini kayak serah terima dari satu helikopter ke helikopter lain yang datang gantian. Dan yang terakhir, NTN ke terestrial. Ini momen pas kita pindah dari koneksi satelit ke tower biasa di darat. Contohnya, pas kapal kita mulai deketin pelabuhan. Nah, bisa dilihat kan, tingkat kerumitannya beda-beda. Pindah antar beam di satu satelit yang sama itu yang paling enteng. Ganti seluruh satelit, wah itu lebih berat. Nah yang paling kompleks, tentu aja pas pindah dari sistem satelit ke sistem di darat. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling kerennya. Gimana coba cara ngatur semua kerumitan ini, apalagi dengan kecepatan segila itu? Jawabannya ada di satu teknologi kunci yang mengubah segalanya. Ini nih momen ahanya. Dan inilah dia kuncinya, ephemeris. Anggap aja ini kayak Google Maps plus jadwal busnya para satelit. Isinya itu data super akurat tentang posisi dan jalur tiap satelit, setiap detiknya. Jadi nggak ada lagi yang namanya nebak-nebak, semuanya udah terjadwal. Ingat kan tadi kita ngomongin kata reaktif. Nah, ephemeris ini mengubah total cara kerjanya. Jaringan nggak lagi bereaksi pas sinyal lemah, malah sebaliknya dia jadi prediktif. Jaringan udah tahu dari jauh-jauh hari kapan handover itu dibutuhin dan udah ngerencanain semuanya. Ini bener-bener game changer.
Prosesnya jadi elegan banget. Jaringan tinggal lihat jadwal dan dia tahu, oh satelit A bakal hilang jam 10 lewat 2 menit 15 detik dan satelit B bakal muncul. Jadi jaringan tinggal ngasih perintah ke ponsel kita. Hei, pas jam segitu langsung pindah ya ke satelit B. Simple, mulus, dan efisien banget. Oke, teknologinya emang keren banget. Tapi terus, apa gunanya buat kita di dunia nyata? Kenapa sih koreografi kosmik yang super rumit ini penting banget buat kita semua? Nah, ini dia intinya. Kemampuan untuk memprediksi bukan cuma bereaksi. Inilah kunci yang ngebuka pintu ke jaringan global yang benar-benar bisa diandelin. Sesuatu yang dulu kayaknya mustahil banget. Dan ini dampaknya luar biasa loh. Artinya kita bisa dapat koneksi di tengah laut, di puncak gunung, atau di gurun paling terpencil sekalipun. Artinya juga komunikasi tetap jalan pas ada bencana alam dan jaringan di darat mati. Ini adalah langkah besar menuju planet yang benar-benar nyambung satu sama lain. Ini jadi ninggalin kita sama satu pertanyaan besar. Kalau setiap sudut dunia udah terkoneksi, kira-kira masalah besar apa lagi ya yang bisa kita pecahin bareng-bareng? Apa tantangan mustahil kita selanjutnya? Terima kasih banyak udah ngikutin bahasan kita kali ini.